Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa setia Dharma Bumi Putra? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah pengembangan kepribadian. Tidak terasa sudah pertemuan yang ketiga. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, pada hari ini kita akan membahas mengenai, mohon izin saya share materinya. Hari ini kita membahas tema tentang citra profesional diri dan citra reputasi perusahaan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Profesionalisasi. 1. Profesionalisasi, yaitu proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota suatu profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. 2. Profesionalisasi, serangkaian proses pengembangan keprofesionalan baik dilakukan melalui pendidikan atau latihan prajabatan atau pre-service training maupun latihan dalam jabatan atau in-service training. Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat dan tanpa henti. Implikasinya sebagai pekerja profesional, akuntabilitas. 3. Tingkatan kualifikasi profesional image. 1. Kapabilitas personal. 2. Inovator. 3. Developer. Sikap dalam bekerja. 1. Membangun dan menumbuhkan semangat bekerja. 2. Selalu tampil bergairah atau antusias. 3. Membangun kreativitas dan motivasi untuk memasuki dan menciptakan peluang. 4. Tekun, ulet, kerja keras, dan kerja cerdas dan konsisten atau persisten. Identitas perusahaan. Citra perusahaan adalah suatu kesan yang dimiliki suatu organisasi secara total dan berasal dari perilaku dan reputasi. Identitas perusahaan adalah apa yang senyatanya ada pada atau ditampilkan perusahaan. Identitas menampilkan jati diri perusahaan, sedangkan citra adalah persepsi masyarakat terhadap jati diri itu. Identitas merupakan pernyataan singkat perusahaan kepada masyarakat tentang apa dan siapa mereka. Sebuah identitas perusahaan memiliki 4 elemen dasar, yakni 1. Nama organisasi atau perusahaan. 2. Bentuk logo. 3. Bentuk huruf. Dan 4. Jenis warna. Bentuk logo secara khusus mewakili nama perusahaan atau menjadi tanda atau simbol dari perusahaan.
Citra perusahaan, citra adalah perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi atau lembaga. Kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian citra adalah satu, kata benda, gambar, rupa, gambaran. Dua, gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Tiga, kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, rasa, atau kalimat dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi. Jenis-jenis citra. Kita lihat sini. Jenis-jenis citra. Satu, citra bayangan atau mirror image. Dua, citra yang berlaku atau current image. Tiga, citra yang diharapkan atau wish image. Empat, citra perusahaan atau citra lembaga corporate image. Dan lima, citra majemuk multiple image. Menurut Siswanto Sutojo 2004 dalam bukunya Membangun Citra Perusahaan, citra sebagai pancaran atau reproduksi jati diri atau bentuk orang perseorangan, benda atau organisasi. Citra sebagai persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan atau organisasi. Persepsi seseorang terhadap perusahaan didasari atas apa yang mereka ketahui atau mereka kira tentang perusahaan yang bersangkutan. Menurut Siswanto Sutojo, citra perusahaan yang baik dan kuat mempunyai manfaat. Satu, daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap. Dua, menjadi perisai selama masa krisis. Tiga, menjadi daya tarik eksekutif handal, yang mana eksekutif handal adalah aset perusahaan. Empat, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Lima, menghemat biaya operasional karena citranya baik. Menurut Siswanto Sutojo 2004, ada 3 jenis citra yang dapat ditonjolkan di perusahaan. 1, citra eksklusif. 2, citra inovatif. 3, citra murah meriah. Reputasi perusahaan. Reputasi memiliki sejumlah elemen. Elemen yang paling penting adalah pandangan-pandangan dari dua pemegang saham utama, saham di perusahaan dan saham publik. Para pekerja dan para pelanggan, karena studi reputasi perusahaan atau lembaga relatif baru, beberapa terminologinya belum distandarisasikan. Menurut Kak Bavani 2004, pengertian citra adalah mental picture atau gambaran mental. Sedangkan reputasi adalah track record atau rekam jejak. Reputasi yang baik adalah credibility, reliability, trustworthiness, dan responsibility. Ini bicara tentang corporate reputation. Reputasi terdiri dari sejumlah komponen, yakni core values, nilai-nilai dasar, values, nilai-nilai, identity, identitas, projection, proyeksi, image, citra, dan reputation atau reputasi. Menurut Panril 2004, suatu kekuatan reputasi adalah sebuah sumber-sumber dorongan keuntungan kompetitif. Terdapat 3 pengelolaan reputasi. Yang pertama, reputation matter, pentingnya reputasi. Yang kedua, reputation
can be measured. Reputasi bisa diukur. Yang ketiga, reputation has to be managed atau reputasi bisa dikelola. Menurut Pomburn dan Pandrel 2004, reputasi adalah reputation, employee make job more attractive, customer encourage repeat purchase, investor lowers capital cost and attract new investment, media journalists generate more of comparable price coverage, financial analysis affect content of coverage and recommendation. Reputasi mempengaruhi opini para jurnalis media dan para analis keuangan. Bukti-bukti juga menunjukkan bahwa para analis keuangan memiliki sebuah herd mentality atau mentalitas pertemanan yang kemudian dianggap penting oleh mereka sendiri, yang dipengaruhi oleh jarak pandang, keterkenalan, dan reputasi yang memapankan perusahaan. Kelemahan pembuatan opini oleh analisis keuangan yaitu dapat dilihat dari inherent manusiawi, bisa sosial yang kemudian disaring oleh reporter dan analis yang digunakan sebagai penilaian terhadap perusahaan. Umum dan Pandrel 2004. Sementara itu Davis dan kawan-kawan, kita lihat 2003, mengatakan paradigma reputasi adalah satu, para pemegang saham harus dipertimbangkan. Dua, elemen-elemen utama reputasi saling terkait. Tiga, reputasi diciptakan melalui interaksi vertikal. Empat, reputasi berharga dan bernilai. Lima, reputasi dapat dikelola. Dan enam, reputasi dan kinerja keuangan saling terkait. 7, secara relatif, reputasi mendorong kinerja keuangan. 8, reputasi dapat diukur. 9, reputasi lebih mudah hilang daripada diciptakan. 10, reputasi dikaji dengan menggunakan pendekatan interdisiplin. Inilah kita bicara citra atau image profesional diri dan juga citra dari organisasi atau perusahaan. Karena pribadi-pribadi atau personal-personal dari anggota organisasi itu mewakili citra atau image dari perusahaan yang bisa membawa nama baik dari perusahaan tersebut. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat menggali ilmu untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.